kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan cairan. Tubuh manusia terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian padat dan bagian cair. Bagian padat terdiri dari tulang, kuku, otot, dan jaringan lain. Sedangkan bagian yang cair merupakan bagian terbesar di dalam tubuh. Sekitar 60% tubuh manusia dewasa adalah cairan, terutama berupa larutan ion dan zat-zat lain. Cairan dan elektrolit di dalam tubuh merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Komposisi cairan dan elektrolit di dalam tubuh sudah diatur sedemikian rupa agar keseimbangan fungsi organ vital dapat dipertahankan. Total body water adalah persentase dari berat air dibagi dengan berat badan total yang bervariasi berdasarkan kelamin, umur, dan kandungan lemak yang ada di dalam tubuh. Cairan tubuh dibagi menjadi dua kompartemen menurut anatomi dan fisiologisnya, yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. 2/3 bagian merupakan cairan tubuh yang berada di dalam sel yang disebut dengan cairan intraseluler. Sepertiganya berada di luar sel yang disebut dengan cairan ekstraseluler. Keseimbangan cairan tubuh adalah keseimbangan antara jumlah cairan yang masuk dan keluar. Melalui mekanisme keseimbangan, tubuh berusaha agar cairan di dalam tubuh setiap waktu selalu berada dalam jumlah yang konstan. Dalam keadaan normal, masukan cairan akan dipenuhi melalui minuman atau makanan yang masuk ke dalam tubuh secara peroral. Selain itu, dalam keadaan tertentu, pemasukan cairan juga diperoleh dari pemasukan transfusi darah, infus, dan obat-obatan yang diberikan. Air juga dihasilkan melalui proses metabolisme. Perhitungan air metabolisme dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Sedangkan pengeluaran cairan dibagi menjadi dua, yaitu SWL dan IWL. SWL adalah sensible water loss atau pengeluaran cairan yang dapat dilihat, seperti urin, feses, cairan lambung via NGT, muntah, dan cairan drainase. Perhitungan urin apabila tidak diketahui berapa urin yang dikeluarkan dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Pengeluaran air atau cairan melalui feses berkisar antara 100 hingga 200 cc per hari. Jika terjadi diare, maka feses dihitung sebagai cairan. Sedangkan IWL adalah kependekan dari insensible water loss, di mana pengeluaran cairan berasal dari paru-paru dan kulit melalui mekanisme difusi yang tidak bisa dilihat dengan mata. Perhitungan IWL pada orang dewasa dan anak-anak berbeda. Pada orang dewasa, perhitungan IWL menggunakan rumus 10 atau 15 cc dikalikan dengan berat badannya. Sedangkan pada anak-anak yaitu 30 cc dikurangi usia anak dikalikan dengan berat badan. Namun, apabila ada kenaikan suhu, maka setiap kenaikan 1 derajat Celcius, IWL dikalikan 20%. Maksudnya adalah setiap kenaikan 1 cc, IWL dikalikan 20% dari perhitungan IWL sebelumnya. Lalu, kedua IWL tersebut ditotalkan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di contoh kasus. Hal yang terpenting tentang kebutuhan cairan adalah menghitung balance cairan atau keseimbangan cairan. Tubuh akan mempertahankan kebutuhan cairan untuk menjaga proses metabolisme. Rumus balance cairan adalah sebagai berikut. Apabila pemasukan cairan lebih besar daripada pengeluaran cairan, akan menyebabkan kelebihan cairan pada badan.
yang bisa menyebabkan edema. Sedangkan apabila pemasukan cairan kurang dari pengeluaran cairan, maka akan terjadi kekurangan cairan dalam tubuh dan dapat menyebabkan dehidrasi.